Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Ibadah Raya GBI Malahayati minggu depan diadakan 4 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 7 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Arman Harijanto. Ibadah kedua pukul 9 pagi. Ibadah ketiga pukul 11 siang yang akan dilayani oleh Pendeta Paul R. Wijaya. Dan ibadah keempat pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Pastor Arman Harijanto. Sunday School Onsite Service minggu depan, 5 Oktober 2025, ibadah pertama pukul 7 pagi bersama Kak Yohanes, ibadah kedua pukul 9 pagi bersama Kak Anton dan Kak Herna, ibadah ketiga pukul 11 siang bersama Kak Theo dan Kak Bill di Ruko Klinik Lampung Sehat. Dan ibadah keempat pukul 5 sore bersama Kak David di ruang ibu dan anak. GC Sunday Service minggu depan, 5 Oktober 2025, pukul 9 pagi bersama Kak David di Ruko Klinik Lampung Sehat. Ibadah Umas dan WBI, Senin 29 September 2025, pukul 10 pagi di GBI Malahayati yang akan dilayani oleh Pastor Swisa Flora Wiryohadi. Seminar keuangan dengan tema tertekan tapi tak terhempas, menemukan kemenangan finansial tepat waktunya, akan diadakan pada hari Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 5 sore di GBI Malahayati yang akan dilayani oleh Pastor Arman Harijanto. GBI Rayon 17 akan mengadakan bimbingan pranikah dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 pukul 7 malam di Ruko Klinik Lampung Sehat. Dilaksanakan 8 kali pertemuan. Salah satu persyaratan adalah sudah mengikuti KOM 100. Untuk info dan pendaftaran, dapat menghubungi Ibu Jefrida di nomor 0819 7912 007. Mbo Onsite Service, Sabtu 18 Oktober 2025 di GBI Mall Kartini, pukul 2 siang yang akan dilayani oleh PDM Ramona Harahap. Rekrutmen penari akan diadakan pada hari Minggu 5 Oktober 2025 pukul 2 siang di Ruko Klinik Lampung Sehat, lantai 2. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Jean di nomor 0822 6946 5109. Mari ekspresikan cinta kita kepada Tuhan dengan melayani dalam tari-tarian. Pada tanggal 19 Oktober 2025, GBI Malahayati akan mengadakan penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa anak-anaknya untuk diserahkan, silakan mendaftar dengan melengkapi persyaratannya. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Ibu Jefrida atau counter ibadah raya. Pada tanggal 19 Oktober 2025, GBI Rayon 17 akan mengadakan baptisan air, dan para peserta wajib mengikuti bimbingan baptisan pada tanggal 12 Oktober 2025. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silakan mendaftar dengan melengkapi persyaratannya. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Ibu Faulina atau counter ibadah raya. Gembala, wakil gembala, pengerja, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung setiap hari Senin sampai Jumat, dan doa pagi setiap Sabtu pukul 6 pagi via Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk persembahan diakonia, pembangunan GBI Rayon 17 Lampung, persembahan tangan kasih Rayon 17 dapat mentransfer ke nomor-nomor rekening berikut ini. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 Lampung melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus supaya lebih banyak lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala Sidang terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama, sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour itu? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada masa itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun, keterbatasan yang dimilikinya tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini, lahir gerakan Pentakosta dan karismatik yang ada hingga saat ini. Kini, ratusan juta orang di seluruh dunia diberdayakan Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta yang kedua yang dimulai dari Azusa Street. Dan sekarang ini, di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Melalui Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang-orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu, kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melanjutkan pekerjaan baik di dalam Tuhan dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa saja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Yang pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau kampus kita, sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, dan lain-lain. Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital
sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Yang ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati lewat kepandaian kita seperti bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, konten kreator, hiburan, bahkan dengan mengerjakan soal-soal matematika, dan lain sebagainya. Tentunya juga melalui pekerjaan kita sehari-hari. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan scan QR Code yang tersedia atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari sambut kehadiran Tuhan Yesus pagi hari ini dengan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya kita ada dalam keadaan baik, amin. Coba lihat kanan kirinya, apakah ada di dalam keadaan baik. Mari berikan salam kanan kirimu. Katakan berkat Tuhan turun atasmu hari ini. Sukacitanya meneguhkan kita, amin. Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui YouTube channel GBI Rayon 17, kami juga ucapkan selamat beribadah. Sama-sama kita menyembah Tuhan dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita mau bersyukur. Kita ada di minggu yang keempat di bulan September dan kita percaya Tuhan sedang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita, amin. Mari satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau kembali menyertai kami. Dan Engkau yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Sehingga kami ada di bait kudus-Mu ya Tuhan. Satu hal hari ini kerinduan kami. Kami mau bawa segenap hidup kami. Jadi persembahan bagi Tuhan. Yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Tuhan Yesus, kami mau responi panggilan-Mu lebih lagi. Kami mau layani Engkau dengan segenap hidup kami. Dengan segenap apa yang ada pada kami. Dan dengan segenap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau dipermuliakan melalui hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Dan kami tahu Engkau ada di sini hari ini untuk meneguhkan kami kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Engkau layak menerima sembah dan hormat dan pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya.
Mari bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini, bersuka cita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yang bersuka cita mari nyanyikan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagi kami, tercurah bagiku. Katakan hidup bersama-Mu, hidup bersama-Mu. Oh kami mau ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar,
pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Katakan kanan kirinya. Tak ada banyak waktu. Mari giat saudara, mari giat dan rajin untuk Tuhan. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Mari berlari bersama Tuhan pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Umat Tuhan yang semangat katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Kami mau menyala bagi Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebelum duduk kasih salam katakan ayo layani Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Pada pagi hari ini kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung melalui YouTube channel GBI Rayan 17. Selamat beribadah. Di layar saudara ada QR yang dapat di-scan untuk mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja. Pagi hari ini kami juga rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini berkunjung beribadah. Shalom saudara. Dan kami mohon kesediaan saudara untuk men-scan QR berikut. Dan nanti saudara akan mendapatkan e-voucher di dalamnya untuk nanti ditukarkan setelah selesai ibadah. Dan kami juga mohon kesediaannya untuk mengisi beberapa pertanyaan. Dan nanti juga kami rindu untuk menyambut saudara, mendoakan saudara dan berkenalan dengan saudara. Puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama ibadah UMAS dan WBI besok Senin tanggal 29 September 2025 jam 10 pagi di tempat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Swisa Flora Wiryohadi. Berikutnya kita akan mengadakan seminar keuangan saudara. Seminar ini terbuka untuk umum. Saudara dapat hadir pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 jam 5 sore di tempat ini di GBI Malahayati. Dan akan dilayani oleh Pastor Arman Harijanto. Saudara bisa mendaftarkan diri di counter ibadah raya setelah selesai ibadah nanti. Selanjutnya, bidang BP2N membuka bimbingan pranikah yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 pukul 7 malam. Diadakan di Ruko Lampung Sehat di seberang gereja. Dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Jefrida, ada nomor yang tercantum, juga dapat menghubungi counter ibadah raya. Dan seperti biasa, saudara ada di sebelah kanan ada angket ibadah raya, saudara dapat mengisi angket dan mengirimkannya kepada kami.
Dan hari ini kita mau sama-sama bawa persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Persembahan juga dapat dilakukan dengan cara men-scan kris yang ada di kursi atau juga di layar Bapak Ibu Saudara. Juga dapat memberikan persembahan melalui nomor-nomor rekening yang tertera. Jika sudah siap, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan persembahan kita bersama-sama dengan iman. 1, 2, 3. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun panggilan Tuhan. Ketika kami membawa persembahan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya bahwa persembahan kami adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Persembahan kami adalah ekspresi dari penyembahan kami. Kami percaya barang siapa memberi, dia akan diberi. Dan barang siapa menabur, maka ia akan menuai. Kami percaya bahwa kami diberkati untuk memberkati. Bahwa Tuhan akan menghalau belalang pelahap dan pengerip. Pundi-pundi kami menjadi pundi-pundi yang diberkati. Kami percaya bahwa kami diberkati pada saat kami masuk dan saat kami keluar. Kami percaya anugerah Tuhan cukup dan melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bawa persembahan. Mari arahkan hati kita lebih lagi pagi hari ini, saudara. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap sedia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, ini hati kami, Tuhan. Mari nyanyikan dengan segenap hati.
Tuhan, katakan. Janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Katakan janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh, Yesus, sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh Tuhan, ini adalah oh segenap hidup segenap hidup kami bagi-Mu. Senalabakanamaya-se. Ore kataralabayase, taralabayase, taralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Hati kami pagi hari ini ya Tuhan, segenap hati kami terbuka di hadapan-Mu. Sanalalabayase, shanalalabayalalabar. Sekererebayasan, taralabayalalabayalalabar. Yesus, Kau bagi selamanya. Sekere papa ya ralapa, serene ralakan ralapase. Yesus, sekere para lama ralama 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 ralama. Shendere dia ralama 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 ralama. Shendere dia ralama ralama ralama. Pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam prayer time kita, mari sama-sama baca firman Tuhan, saudara. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Hari ini mari kita bersepakat bersama, saudara. Tidak lagi menyia-nyiakan karunia yang Tuhan berikan, tetapi menghargai dan memegang itu sampai akhir, mengerjakannya dengan setia. Dan Tuhan menjanjikan kuasanya itu akan penuh atas setiap kita dan memampukan kita kembali untuk melakukan pekerjaan yang ditetapkan atas kita sejak semula. Mari masuk di dalam prayer time kita pagi hari ini bersama-sama sekarang. Mampukan kami, ya Roh Kudus.
bangkit berdiri saudara. Mari bersama angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita dalam matakan kami terima kuasa-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau sedang melawat setiap kami Tuhan. Engkau sedang memulihkan setiap kami Tuhan. Buat umat-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat umat-Mu yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat. Engkau berjanji Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau akan memberikan kelegaan yang daripadamu. Engkau akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal ya Tuhan, untuk menaklukkan setiap perkara-perkara dalam kehidupan setiap kami Tuhan, sehingga menjadikan umat-Mu umat yang menang, umat yang bangkit, dan menjadi penuai-penuai di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Menimulan Tuhan untuk panggilan untuk melayani Tuhan, terus setia melayani Tuhan, terus setia Tuhan mengiring Yesus, terus setia mengasihi akan Engkau. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang membutuhkan pemulihan dan terobosan Tuhan Kau memberikan terobosan. Pintu-pintu yang terbuka, jalan yang terbuka, jalan keluar Tuhan, dan breakthrough yang daripada Tuhan. Oh yang mengalami ketakutan tidak lagi menjadi takut, sebab Tuhan memberikan roh, bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, tapi roh yang membangkitkan semangat, roh yang membangkitkan gairah untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa, berkati keluarga demi keluarga, pribadi masing pribadi. Keluar dari tempat ini Tuhan, ibadah satu ini Tuhan, kami mengalami pemulihan kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa buat Indonesia. Kita mau terus melepaskan berkat buat Indonesia. Kami arahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami arahkan pandangan kami Tuhan untuk Indonesia ya Bapa. Kami mau berdoa buat Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah bangsaku, sejahteralah negeriku. Kami berdoa Tuhan, biar Indonesia dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Biar Indonesia dipulihkan Tuhan, terus mengalami pemulihan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Biar rencana Tuhan untuk Indonesia digenapi, untuk Indonesia menjadi lumbung pangan bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan, diberkati hasil alamnya, diberkati hasil kebun pertanian, hasil tambang, diberkati dikelola dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati pemerintahannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan. Bangkit Indonesiaku, jayalah negeriku. Dalam nama Yesus, ini waktumu, ini kairos Tuhan bagi Indonesia. Dalam nama Yesus, bangkit Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk Lampung ya Tuhan. Diberkati provinsi Lampung ya Tuhan. Diberkati perbatasan-perbatasannya. Diberkati hasil alamnya. Diberkati pemerintahannya. Diberkati penduduknya. Lampung mengalami Pentakosta yang ketiga. Lampung mengalami penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Dalam nama Yesus, api kemuliaan Tuhan turun atas Lampung. Dalam nama Yesus, lawatan Tuhan untuk Lampung. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Mulai dari Bapak Gembala Pembina kami Bapak, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, bersama dengan istri Ibu Hermi dan seluruh keluarga besarnya. Berkati Tuhan sebagai the messenger of third Pentecost. Pakai Tuhan untuk membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali sampai ke Yerusalem. Urapan Allah, kasih karunia Tuhan terus menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkati kami juga berdoa untuk Ibu Debbie dan seluruh keluarga besarnya. Pakai Tuhan, terus Tuhan diberkati dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Mengalir anugerah Tuhan untuk hamba-hamba-Mu. Bahkan di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau hadirkan Tuhan Gembala Rayon kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon kami. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk Gembala Rayon kita. Terima kasih. Oh Tuhan. Oh lama terus. Kasih karunia-Mu terus dilimpah-limpahkan. Kasih karunia-Mu terus ditambah-tambahkan. Kasih karunia yang terus memampukan hamba-Mu untuk melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dalam kehidupannya bersama dengan keluarganya Tuhan. Ibu Rita dan keluarga dua putrinya Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan.
Terus Tuhan menggenapi rencana Allah untuk Provinsi Lampung melalui GBI Rayon 17. Tuhan menjadi berkat bagi Sumatera, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkaulah yang menjadi kekuatan, Engkaulah yang menjadi perlindungan, Engkaulah yang berkenan atas hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Jonathan Wirohadiah Tuhan. Kami percaya ada pesan khusus yang Kau titipkan Tuhan untuk di tempat ini. Pengurapan yang baru Tuhan, minyak yang baru, anggur yang baru mengalir Tuhan. Benih-benih firman Tuhan yang akan dilepaskan di tempat ini, yang berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Kami percaya berkati umat-Mu, berkati kami semua, dan siapkan kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami menerima segala berkat yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan hari ini boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selama ini. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, tidak mungkin kami ada hari ini. Oleh karena itu Tuhan mari berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Supaya kami mengerti kenapa kami ada di muka bumi ini. Dan kenapa Engkau menyelamatkan kami. Buat kami mengerti isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan.
Tepuk tangan buat Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Oke, baik. Saudara, pada hari ini saya dikasih temanya adalah the calling to serve. Ada panggilan Tuhan untuk melayani. Oke, kita baca bersama-sama terlebih dahulu bagian ini, bagian yang pertama. Saya berikan subtema The Purpose of Freedom. Mari buka ya, Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pak, kemerdekaan itu apa sih? Di dalam Alkitab terus kamu sungguh-sungguh merdeka. Merdeka itu artinya melepaskan diri dari semua perbudakan. Semua penjajahan yang menekan hidup kita. Semua yang menekan hidup kita baik secara fisik, secara jiwa dan secara roh. Supaya saudara betul-betul bisa mengalami kemerdekaan. Orang hidup merdeka itu enak. Kalau orang itu dijajah itu enggak enak. Nah, Pak, apakah Yesus menebus kita fisik, jiwa dan roh kita atau tubuh, jiwa dan roh kita? Oh iya. Yesus menebus dosa kita supaya roh kita juga merdeka. Saudara dan saya ini semua orang tidak beroleh kepastian masuk ke surga, tapi saudara yang terima Yesus, saudara punya kepastian masuk dalam kerajaan surga. Bukankah itu kemerdekaan, Pak? Oh iya. Dan apa yang Yesus lakukan supaya saudara nggak masuk ke neraka? Ya, Yesus ganti dirimu dan diriku masuk ke neraka. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak ke neraka. Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya Adrian Rogers. Dia berkata, to be in Christ is to be completely accepted, forever secure and truly free. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen ya, diselamatkan oleh Tuhan. Saudara itu harus aman. Kenapa? Karena saudara fully accepted. Saudara itu diterima Tuhan apa adanya. Dari saudara harus jadi orang yang merdeka. Katakan bersama saya, merdeka. Kurang keras, merdeka. Pak, pertanyaannya, kalau itu roh kita ditebus Yesus, apakah jiwa kita juga ditebus? Oh ya, Yesus ditolak, Yesus diludahi, Yesus direndahkan, Yesus ditampar. Bahkan Yesus menanggung stres berat. Stres siapa? Stres saudara. Stres saya. Depresi saudara, depresi saya, tekanan. Dipikul semua Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu dia ada di Bukit Kalvari, Bukit Zaitun. Sebelum naik ke Bukit Kalvari, dia berdoa kalau boleh cawan ini lalu. Kalau Yesus doanya langsung dijawab seketika, orang Lampung gak ada yang diselamatkan, saudara. Untung Yesus lanjutkan, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Itu sebabnya saudara kenapa hari ini bisa senyum dan berbuka gembira. Stresmu udah ditanggung Yesus. Terima kasih Pak untuk aminnya Pak. Walaupun satu tapi saya hargai Pak aminnya. Coba kasih tahu kanan kiri bilang gini, jangan stres, santai aja gitu. Karena Yesus sudah menanggung semua.
dan menyembuhkan semua stres saudara, depresi saudara, tekanan dalam hidup ini sudah ditanggung Yesus. Mari katakan bersama saya mau, kurang keras, saya mau hidup ini berbahagia, tidak stres, tidak depresi, karena sudah ditebus Yesus. Lumayan, ada 10 saudara, lumayan. Saya hargai, satu orang bilang amin itu sudah modal itu. Amin itu artinya ya, aku percaya. Jadi kalau saya khotbah minimal ada satu orang yang amin, itu artinya satu orang percaya. Udah lumayan lah. Jadi pulang sudah ada yang berubah. Joyce Meyer dia berkata, the healing of the soul begin at Calvary. Jadi kesembuhan jiwa kita itu dimulai kapan? Waktu di Calvary. Where Jesus bore our shame, rejection, and brokenness. Dan Yesus tuh harus menanggung semua malu kita, penolakan kita, dan kehancuran hidup kita. Semua ditanggung Yesus. Kalau sudah ditanggung, ya saudara jangan ambil lagi dong. Kalau saudara bawa beban, bawa ransel berat, terus saudara naik bus, ranselnya mau dipakai terus apa diletakin di bus? Ya, Yesus sudah tanggung semua, ya udah taruh dong bebanmu. Tapi gimana Pak kalau utangnya masih ada Pak? Gimana enggak stres? Datang sama Tuhan, bilang supaya Tuhan menolong saudara. Jadi tidak ada yang patut saudara tuh, karena semua ditanggung, udah dibereskan. Sekarang gimana dengan tubuh saudara? Tubuh saudara apakah Yesus juga menanggung? Oh iya, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, kenapa Yesus sampai dicambuk 39 kali? Dan Tuhan berkata oleh bilurnya, Yesus tuh nebus saudara itu enggak cuman roh saudara loh. Sampai tubuhnya dia diizinkan. Bianca tadi kemana Bianca? Oh ada. Ini Bianca ya? Itu dong Bianca. Temenin saya takut sendirian saya. Saudara, oleh bilur-bilur Yesus saudara disembuhkan. Kenapa dia dicambuk 39 kali? D. Kenapa dicambuk 9 kali? Ini supaya ini 39 major disease. Sakit yang major, yang utama. Misalnya ya, jantung. Jantung itu punya banyak ritme jantung sakitnya. Ada penyumbatan pembuluh darah, ada pompa jantungnya, macam-macam. Sakit jantung aja itu ada ahlinya banyak. Makanya Yesus, Alkitab menulis tentang karyanya. Dia kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Dia sehat, rela. Mana pernah Yesus sakit sih? Saudara ini kurang Alkitabiah. Saya tidak pernah membaca Alkitab. Pada waktu Yesus mau khotbah di atas bukit, maka batuklah Yesus. Dan berhentilah pelayanannya. Enggak pernah ada. Saya enggak pernah baca Alkitab, Yesus itu sakit. Kalau mau naik ke atas bukit, mengajar 5.000 orang. Melihat 5.000 orang belum makan. Bergetarlah jantung Yesus. Dan dia pasang ring 2 biji. Enggak ada. Enggak ada saudara. Yesus tidak pernah sakit. Nah, kok kenapa tadi nyanyinya Yesus sakit?
Jadi nyanyinya gimana Pak? Dia sehat, rela. Disakiti, kan dicambuk. Dia nggak sakit, dia nggak pernah sakit tubuhnya. Dia disakiti untuk supaya saudara dan saya ini bisa sehat. Supaya semua sakit saudara dipikul oleh dia di atas kayu salib. Dan saudara beroleh kesehatan yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Coba nyanyi lagi. Dia sehat, rela disakiti supaya aku jadi sehat. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Ingat-ingat ya, Yesus tidak pernah sakit. Enggak pernah. Yesus ketika mau berkhotbah, maka sakit perutlah hati Yesus. Sakit perutlah Yesus. Lalu kemudian Yesus membatalkan pelayanannya. Pernah baca gitu? Saudara kalau nggak antusias tuh anak kecil tuh antusias tuh. Makanya tadi amin satu pun saya hargai loh. Kenapa saudara? Karena buat saya satu orang mengamenkan firman Tuhan itu sudah luar biasa ya. Pak, kenapa sih Tuhan memerdekakan saya, tubuh saya, jiwa saya, roh saya? Ada 3 alasan. Pertama, kenapa sih Tuhan memerdekakan supaya saudara dan saya tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena Galatia pasal 5 ayat yang pertama tadi Tuhan bilang gini, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pak, kenapa sih kok serius sekali? Oh iya, kalau saudara sudah dilepaskan dari dosa, saudara tidak boleh diperbudak lagi oleh dosa. Why? Kenapa? Ini seriusnya. Supaya saudara ngerti ya. Kenapa sih Pak nggak boleh lagi berdosa? Kadang-kadang ya orang Kristen itu kadang-kadang menyepelekan atau make it easy, memudahkan atau menyepelekan. Ya kadang-kadang karena dosa saya udah ditebus Yesus, ya udah nanti saya berdosa lagi toh ditebus Yesus. Jangan. Kenapa? Ini. Karena setiap orang yang berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Ngeri loh. Pak, kenapa sih kalau jadi hamba dosa? Ah ini, di dalam saya baca di Good News Bible, kalimatnya lebih pas ya. Dia bilang gini, kenapa kok kita nggak boleh jadi hamba dosa? Dia bilang ini, a slave does not belongs to a family. Kalau saudara itu udah jadi hamba dosa, saudara itu kehilangan fasilitas kerajaan surga, saudara kehilangan suasana surga. Saya mau bilang gini, kenapa banyak orang Kristen sengsara hidupnya? Karena dia harusnya kalau saudara itu menjadi warga kerajaan surga, saudara itu berhak. Katakan bersama saya, kurang keras. Mengalami 2 ini, mengalami fasilitas surga. Saudara itu apa saja yang kamu perlukan, Tuhan sanggup menyediakan. Yang kedua, kamu menikmati suasana surga. Kamu tuh menikmati semua surga itu suasananya ya penuh damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Baliknya apa? Stres, tertekan, depresi, khawatir, cemas, gelisah. Orang yang mengalami tadi itu karena dia tidak stay
dan tidak mau mempertahankan hidup dalam kekudusan. So that's why ini adalah purpose, tujuan kenapa saudara sampai Yesus merdekakan tubuh saudara, jiwa saudara, dan roh saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa menikmati, pertama tadi apa? Fasilitas sorga. Dua apa? Suasana sorga. Tiga, kamu bisa menikmati perlindungan yang datang dari sorga. Why? Kenapa Pak? Karena Tuhan janji. Pada waktu Maria, dia menerima janji dari Tuhan. Dia harus mengemban bayi Yesus. Apakah sorga membiarkan ketika dia berjalan di dalam panggilannya? Enggak. Dia enggak hamil pengen hamil dia, enggak. Dia hamil karena rencana yang datang dari sorga. Dia ngalami suasana sorga. Waktu dia harusnya dibinasakan, harusnya dia dirajam, dia enggak dirajam. Tuhan bicara kepada gembala-gembala, ngumumkan, dia hamil bukan karena dia selingkuh, enggak. Dia hamil karena Roh Kudus. Aku diberitahu dari sorga. Wow. Dua, saudara, dia tidak pernah berpikir karena dia nggak pernah loh. Karena menikah juga belum, dia jadi tidak pernah mempersiapkan diri, menyiapkan uang untuk beli popok, beli bedak, beli susu. Saya tanya, punya bayi itu mahal apa tidak? Yang keras. Mahal. Punya anak itu mahal. Yusuf dan Maria dia belum siap. Gimana caranya? Nih saudara mengalami penyediaan dari sorga. Dia nggak pernah ngumpulin emas, dipanggil orang-orang dari Majus. Orang Majus dari Persia. Dipanggil, Jus sini. Orang Majus panggilnya gimana? Jus, ini Jus. Kenapa Tuhan? Kamu pergi ya, bawa semua emasmu dari perbendaharaan simpananmu. Emas batangan bawa semua. Ngapain Tuhan? Nanti aku tuntun kamu pakai bintang. Oke siap, kamu turun ya. Begitu berhenti di Bethlehem, dia lihat Yesus dibawa semua. Maria tidak pernah simpen emas. Tapi dia punya banyak emas batangan. Coba tanya kanan kiri, kamu emas batangannya berapa kilogram gitu. Coba tanya kanan kiri, emas batanganmu berapa kilogram gitu. 8 kilogram Pak Kris, luar biasa. Maria gak pernah nyimpen, tapi hari itu dia punya berkilo-kilo emas. Kok Bapak gak ada Alkitabnya, gak ada kok Bapak bisa nyebut. Saudara, orang Majus tuh banyak yang datang dan bukan anting-anting yang dikasih, bukan gelang, bukan juga kalung, yang diambil itu tempat perbendaharaan. Dia ngalami fasilitas sorga, dia ngalami perlindungan sorga, dia juga ngalami suasana sorga. Jadi jangan pernah keluar. Saudara, ada anggota kerajaan Inggris yang keluar dari anggota kerajaan. Ada apa tidak? Ada, siapa namanya? Pangeran Harry. Waktu dia declare, dia keluar dari anggota kerajaan, saya tanya, dia dapat enggak perlindungan dari kerajaan? Enggak. Dia dapat enggak fasilitas? Enggak. Dia enggak dapat, suasana enggak dapat, semua tiga-tiganya hilang. Nah makanya kalau saudara pengen hidup tenang, jangan berbuat dosa. Mari bilang sama saya, kalau mau hidup tenang, penuh damai, jangan berbuat dosa. Terima kasih Pak untuk amennya Pak. Terima kasih. Saudara, kalau kau pengen hidupmu tenang, jangan pernah keluar dari anggota kerajaan atau keluarga kerajaan Allah. Sebab kenapa banyak orang susah hidupnya? Ya karena dia keluar. Yohanes 8, 31, 32. Gimana caranya saudara diajari Yesus supaya bisa mempertahankan kekudusan? Dengan cara dia memberi kepada saudara firman Tuhan atau kebenaran
Yang saudara bukan cuma baca, firman Tuhan bukan cuma saudara baca, tapi firman Tuhan itu harus dilakukan. Oke, yang kedua sekarang. Pak, kenapa sih saya harus dimerdekakan? Ini tujuan yang kedua. Tujuan pertama supaya Anda tidak keluar dari jaminan kerajaan surga dengan saudara berbuat dosa. Jangan mau lagi dikenakan kuk perambaan. Sekarang kedua. Kenapa? Mari buka bersama dengan saya Galatia pasal 5 sama ayat 13. Mari baca dengan suara keras ayat 13. Baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Jadi Tuhan memerdekakan saudara supaya semua, katakan bersama saya, semua saudara harus melayani. Mari katakan bersama saya, Tuhan Yesus memerdekakan saya supaya saya semua melayani. Pak, di gereja yang melayani semua ada audisinya, Pak. Saya nggak boleh jadi singer, Pak. Oh iya, kalau suaramu fales, gimana mau jadi singer? Pak, saya pengen Pak melayani, tapi terbatas, minggu kan cuma itu. Dengerin, saudara dan saya dipanggil Tuhan agar kita dapat melayani orang lain di dalam kasih. Saya tanya, apakah melayani itu hanya di dalam apakah hanya di dalam gereja? Tidak. Saudara, banyak ada orang susah, saudara tolong, itu juga saudara sedang melayani. Ada orang sakit, dia nggak punya mobil dan dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Saudara tolong dia, masukin mobilmu tanpa tanya berapa tarifnya. Saudara bawa ke rumah sakit. Itu juga sudah melayani. Melayani tidak harus di mimbar, tidak harus khotbah, tidak harus pinter nyanyi, nggak pinter kayak Bianca main musik. Nggak, tentu pelayanan itu sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Good. John Stott dia berkata gini, Christ frees us from self-centeredness so that we may live for others in love. Dia bilang begini, John Stott, Kristus sudah memerdekakan kita dari egosentris kita yang hanya mementingkan aku, I, my, and me. Aku. Tetapi supaya kamu hidup untuk orang lain di dalam kasih. Saya mau putarkan satu video. Orang ini sudah lama dia dengar firman Tuhan. Tapi dia disuruh melayani, perhatikan ya, kenapa saudara perlu menemukan panggilan. Ada beberapa sesi sebenarnya untuk tahu gimana sih menemukan panggilan dalam hidup kita. Ya. Saudara mesti ngerti, ada orang yang dipanggil, kalau ikan dia bisa berenang, dia nggak usah bersaing dengan burung. Karena burung tidak usah dilatih, dia bisa terbang. Saya tuh heran ya, kok bisa ya, saya suka mengamati. Karena ada kolam di tempat kita, itu anak baru keluar dari mulut mamahnya itu, ikan sih, induk ikan itu. Baru dikeluarin, jerot, kalau keluar itu bisa 1000 anak. Yang saya kagum, itu anak langsung bisa berenang kecil-kecil, mata aja kecil banget, namanya larva. Dan tidak pernah ada kursus berenang untuk ikan. Tapi dia langsung berenang. Kalau saudara tanpa kursus berenang langsung kayak batu. Jangan iri dengan orang lain. Nah, ini ada satu orang dipanggil Tuhan, dia malu.
Dia nggak mau. Tapi in the end, akhirnya dia berjalan dalam panggilannya. Saya pengen supaya saudara dengerin video ini. Dan kalau saudara dipanggil Tuhan dan tidak mau, Tuhan tuh nggak kurang cara. Karena dia sayang saudara. Karena saudara itu mahal harganya. Kenapa? Karena saudara itu bayarannya mahal. Karena harus dibayar dengan darah Yesus yang mahal. Sekarang kita lihat video yang satu ini. Media apakah bisa? Oke, on. Setelah saya berada di Jakarta ini, 2007 saya datang ke Jakarta. Akhirnya saya datang di WTC ini, saya mulai pelayanan. Udah dapat jadwal pelayanan di GBI WTC di Musing tahun 2007. Jadi waktu sama Pak Wirio, saya waktu sampaikan visi tentang 7 pilar dan Pak Wirio bilang harus banyak menolong, memberkati influence, memberkati gereja-gereja untuk berdampak. Dan saya tangkap. Nggak lama kemudian saya ketemulah dengan Es Potong. Jadi pada saat saya ketemu dengan Es Potong ini, Tuhan bilang, kamu kerjakan. Iya, jadi pada saat itu, ya saya ada suara itu berbicara, kamu kerjakan. Jadi seperti ada suara, ya udah saya kerjakan. Jadi waktu saya kerjakan itu, ya memang masih sedikit gengsi, masih berat Pak. Karena saya harus dorong gerobak. Iya dorong gerobak Pak. Jadi Tuhan bilang, kamu dorong gerobak itu. Kata Tuhan. Iya Tuhan, gengsi dong Tuhan. Saya nggak sanggup ini. Akhirnya Tuhan gerak. Karena di pikiran saya, lewat Es Potong ini saya melihat Es Potong bukan lagi suatu es. Tapi ini sebagai alat nanti untuk Tuhan pakai untuk menjangkau jiwa. Dan Tuhan kasih pengertian. Kamu harus dorong, harus kamu lakukan. Jadi waktu itu saya lihat banyaknya pengangguran Pak. Jadi saya pergilah sambil nyari-nyari. Saya tanya yang pengangguran dari ibu-ibu. Ada nggak saudaranya apa yang nganggur? Saya tanya-tanya. Dan Tuhan bilang, kamu lebih banyak lagi. Akhirnya dari 1 berkembang jadi 7. Jadi saya kontrakin itu Pak. Akhirnya saya kontrakin mereka yang nggak punya tempat, saya kontrakin, saya buat gerobaknya. Dan itu Pak saya kerjakan juga dari hasil dari jualan saya. Karena saya kan nggak punya uang Pak awalnya. Ya yang saya rasakan waktu saya jualan itu Pak, memang berkat Tuhan luar biasa. Jadi setiap orang itu, setiap saya dorong, orang udah pada datang pada beli. Itulah yang membuat saya mulai lambat laun gengsi saya hilang. Akhirnya dari 1 cabang, tambah lagi cabang yang kedua. Baru Tuhan bilang lagi, lebih besar lagi. Karena Pak Wirio selalu bilang, ini untuk menuntaskan kota. Akhirnya saya kerjakanlah ini sampai kita buka cabang, ada sampai 100 cabang Pak. Areanya ini sampai Banten, sampai seluruh tempat wisata, sampai ke Malimping, Bayah, sampai ke Pelabuhan Ratu, Bogor, Jakarta, dan sampai pada saat itu ke Jawa Tengah, Cilacap. Pada saat itu saya sekali kirim itu per 3 hari Pak ya. Saya pada saat itu omset sampai 100 juta. Yang Tuhan kasih rema, waktu saya kerjakan anak Tuhan itu tidak cukup hanya berdoa Pak. Jadi waktu Pak Wirio bilang visi itu, anak Tuhan itu harus masuk dalam 7 pilar. Dalam pilar bisnis harus jadi saksi. Jadi saya kerjakan Pak. Jadi tadi puji Tuhan ini Tuhan kasih saya tidak Tuhan buat gengsi lagi. Akhirnya saya rajin Pak. Saya dorong gerobak, saya ketemu orang demi orang terus. Jadi setiap kecamatan kota Pak itu saya udah taruh di situ untuk menyedot uang di setiap kecamatan kota itu. Nah, itu Tuhan kasih pengertian sama saya. Ternyata kejadian kita dahsyat Pak. Lewat hal yang kecil saja ini Es Potong ini Tuhan bukakan bahwa anak Tuhan itu tidak akan ada kekurangan. Dan apapun semuanya akan terlaksana, terencana. Tuhan sendiri akan memberkati, tapi kita harus mengerjakan. Alhamdulillah saya sudah bisa menuntaskan pengangguran, sudah bisa mencukupi anak istri saya, sudah bisa membangun rumah, sudah bisa menabung, bisa beli motor. Alhamdulillah semenjak saya bergabung Es Potong Pelangi Happy Day, saya dapat membantu ekonomi keluarga saya dan saya dapat menabung. Dari hasil potong penjualan hasil Es Potong saya bisa nafkahin anak istri, bisa ngasih makan, bisa nyekolahin, bisa nabung.
Walau sedikit ada hasilnya, bersyukurlah. Haleluya, ada peningkatan. Lebih ada kemajuan dari yang pekerjaan sebelumnya. Saya bisa menabung, bisa membantu orang tua, bisa menyekolahkan adik-adik saya di kampung. Saya bisa membayar sekolah anak-anak saya, bisa punya tabungan. Untuk teman-teman dan rekan-rekan yang masih belum punya pekerjaan, ayo kita gabung dengan Es Potong Happy Day. Tidak ada salahnya mencoba, pasti berhasil. Semangat! Semangat! Orang tukang es saja bisa kasih semangat kita ya. Saudara bayangkan ya, kalau dengar ceritanya memang pendek, tapi kenapa dia akhirnya hilangkan malunya, gengsinya tadi? Karena satu hari ketika dia dipanggil Tuhan, dia lari-lari. Dia tidak mau mengerjakan apa yang dikasih ide sama Tuhan. Akhirnya dia sakit. Dia sakit lalu ginjalnya rusak. Singkat cerita supaya cepat khotbahnya kan. Ginjalnya rusak, cuci darah. Karena ginjalnya tinggal ke 20 apa 15%. Dia cuci darah. Dan karena cuci darahnya udah berulang-ulang maka dia mau dikuburkan di Medan. Karena dia orang dari Korea Utara saudara. Waktu dia sudah mau dikuburkan, tiba-tiba Tuhan tanya sama dia, kamu maukah melayani aku seperti yang aku beritahu? Dia bilang, kan aku udah melayani musik Tuhan. Aku mau kamu menjangkau jiwa-jiwa. Dengan es potong, dia dikasih resep waktu dia mau mati itu. Dikasih resep es potongnya itu. Dan mau dorong satu es potong. Dia biasanya kerja di perusahaan yang bergengsi, lalu kemudian suruh dorong es potong. Saya tanya, mudah atau susah? Susah. Dia sendiri ngaku, masa saya gengsi Tuhan? Tapi justru alat es potong itu dipakai untuk menjangkau. Dia sekarang punya pabrik, 2 pabrik es potongnya. Satu di Cilegon, satu di mana lagi. Yang ketiga, satu lagi pabrik untuk bikin gerobak. Karena gerobaknya terus dia bikin. Tadi dia bikin alat untuk menyedot, alat apa itu nyedot uang di setiap kecamatan. Saya baru tahu ada alat menyedot uang. Saya tanya sama dia, iya Pak, Bapak tahu nggak sekarang itu satu kontrakan itu saya kasih berapa 7 orang tadi itu dikontrakin sama dia. Coba bayangkan ya, anak yang sederhana tapi taat. Dia sekarang bisa, ini 6 bulan lalu ya syutingnya. Tapi dia buka terus tuh. Sekarang dia buka di Tangerang, di Jakarta. Mulai dia merambah ke pinggiran-pinggiran kota. Dia bilang gini, saya punya pabrik Pak untuk bikin itu, gerobak. Satu hari ada orang nganter gerobak itu pakai mobil, saya tanya, ini pabrik punya kamu? Iya Pak. Saudara tahu berapa orang sekarang yang ditolong dia? Ada 700, 100 kali 7, 700 orang. Dan dia tidak perlu biayai. Dia cuman kasih kontrakan kepada mereka dan mereka bekerja untuk dia. Dan sekarang dia tolongin banyak orang supaya mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terakhir, lalu saya serahkan Pak Budi. Yang ketiga, kenapa saudara dibebaskan atau dimerdekakan? 1 Petrus pasal 2 ayat 16, kita dimerdekakan supaya kita menjadi hamba Tuhan. Pak, saya nggak sekolah Alkitab kayak Pak Budi Pak. Saudara kalau membaca kitab Lukas pasal 1, waktu Maria ditemui oleh malaikat, malaikat berkata kepada Maria, Maria kamu beroleh kasih karunia dari Bapa. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan berikan dia nama Yesus. Maria bilang dapat kasih karunia. Dia ragu-ragu. Diulangi lagi ayat yang ke-30. Lalu dia bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dia tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi?
Aku belum bersuami. Lalu kemudian malaikat bilang begini, Roh Kudus yang akan menaungi kamu. Tapi yang luar biasa ayat yang ke-38, Lukas 1 ayat 38 bunyinya begini. Nanti Roh Kudus akan menaungi kamu, tapi dia bilang gini, Marta Maria, sesungguhnya, mari baca bersama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pergi. Saya tanya, Maria itu dia sekolah Alkitab apa tidak? Dia STH atau MTH? Dia STH atau MTH? Kok diam semua? Dia enggak STH Pak. Dia enggak MTH Pak. Kenapa dia bilang hamba Tuhan? Ini definisi saya. Hamba Tuhan itu adalah orang yang berkata ya terhadap semua perintah Tuhan. Itu tadi si Robin itu dia tidak STH tapi dia adalah hamba Tuhan. Pak Wiryo dan Pak Budi juga hamba Tuhan. Saya tanya, siapa di sini hamba Tuhan? Di dunia ini cuma ada dua. Satu hamba Tuhan, satu hamba hantu. Dua aja. Tuhan, 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 Tuhan. Tergantung berhentinya. Hamba Tuhan atau hamba setan atau hamba hantu. Sekarang pertanyaan saya, berapa banyak di sini hamba Tuhan? Wih, makin banyak. Karena takut jadi hambanya setan kan. Jadi semua harus jadi hamba Tuhan. Karena ini tema saudara bulan ini. Supaya semua dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, orang yang melakata ya atas semua perintah. Melayani tidak harus di atas mimbar. Hudson Taylor dia berkata, we are released from sin's power so that we might joyful labor in the service of our Savior. Saudara dan saya dimanapun saudara berada, Tuhan ingin supaya saudara melayani dengan sukacita. Sebab kita sudah dimerdekakan. Hamba Tuhan ini saya mau taruh satu statement. Hamba Tuhan adalah orang yang siap melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan. Hamba Tuhan. Jangan tanya, kan saya enggak lulusan sekolah teologi ya. Siapa Pak hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah orang yang menjadikan mimpinya Tuhan. Itu menjadi mimpi hidupnya. Keinginan hati Tuhan dijadikan keinginannya. Mimpinya Tuhan jadi mimpinya dia. Jadi kalau saudara dibuat berhasil, itu adalah manifestasi dari kerinduanmu, kemauanmu menjadikan rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara dibuat berhasil, maka yang dimuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang. Mungkin ada banyak di antaramu yang sudah mendengar, tapi saudara masih belum menyerahkan hidup saudara. Datanglah sama Tuhan, sebab Dia Tuhan yang memanggil saudara. Dia Tuhan yang mau supaya saudara serahkan hidupmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ku memujamu, ya Allahku. Mari jawab, aku berikan seluruh hidupku Tuhan.
ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya untukmu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, Biar musik nyanyikan lagu ini semua saudara dalam sikap berdoa. Sebelum saya serahkan untuk Pak Budi, saya pengen berdoa untuk saudara. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan, sekalipun aku bukan STH, sekalipun aku bukan MTH, tapi aku pengen jadi hamba Tuhan. Orang yang melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Kalau itu saudara, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ketika saudara berkata, yes. Dengarkan, saudara akan mengalami suasana surga. Saudara akan mengalami fasilitas surga. Saudara akan menikmati perlindungan yang datang dari surga. Tuhan, aku berdoa, lihat tangan-tangan yang diangkat. Dia seperti Maria yang berkata, Tuhan, ini aku ini hamba-Mu. Aku mau berkata kepada Tuhan, yes, atas semua perintah-Mu. Dan aku mau melakukan sesuatu apa yang Kau inginkan. Dan Tuhan, aku berdoa biar anak-anak-Mu menikmati suasana sorga. Anak-anak-Mu menikmati fasilitas sorga. Anak-anak-Mu menikmati perlindungan yang datang dari sorga. Dan biarlah hidup mereka dijaga oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Sambil angkat tanganmu bilang, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, Lord, have your way. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita. Saudara, setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selalu diingatkan akan pengorbanan tentang Tuhan Yesus. Ketika kita mengambil roti yang merupakan tubuh Kristus, dan kita memecah-mecahkannya, maka kita semua diingatkan bagaimana tubuh Yesus itu diremukkan, disakiti, dihancurkan untuk kita. Supaya kita yang sakit disembuhkan. Karena firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Supaya kelemahan kita diubahkan menjadi kekuatan. Itu sebabnya tubuhnya diremukkan bagi kita. Supaya di dalam kehidupan kita ada pengharapan. Itu sebabnya dia diremukkan. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya mau kita semua mengingatkan hal itu. Kita ingat, kita mengerti makna daripada perjamuan kudus. Ketika saudara dan saya nanti akan minum anggur yang merupakan darah Kristus, kita diingatkan bagaimana dia mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Untuk menyucikan kita. Untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita. Melepaskan kita dari segala ketakutan. Melepaskan kita dari segala tekanan. Dari segala dosa yang mengikat. Dari segala kutuk yang ada dalam kehidupan kita. Di dalam dia akan selalu ada pengharapan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita renungkan ini. Firman Tuhan
mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap kali kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah setiap kita memeriksa hidupnya masing-masing. Datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Kalau ada dosa, ada sesuatu yang mengganjal, sikap hati, pikiran, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman, yang menyakiti dan melukai hati Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mengambil perjamuan kudus, minta ampun sama Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus ampuni. Tuhan Yesus ampuni. Berikan aku hati yang baru. Berikan aku roh yang baru. Ampuni Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami berdoa, memohon pengampunan-Mu, anugerah-Mu. Kalau ada sikap hati kami yang salah, pikiran kami yang salah, perkataan kami yang salah, atau perbuatan kami yang salah, ampuni. Biar melalui darah-Mu itu, Engkau menyucikan dan menguduskan dan melayakkan kami untuk duduk sehidangan dengan Tuhan. Mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kami diingatkan bagaimana tubuh-Mu diremukkan dan dihancurkan. Darah-Mu tercurah bagi kami. Supaya kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Bahkan kami yang putus pengharapan, mendapatkan pengharapan baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah umur 12 tahun belum diperbolehkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya ini kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hinaralabaka sadaralabo. Bersyukur untuk pengorbananmu di atas kayu salib ya Tuhan. Bersyukur karena Kau rela memberi hidupmu. Tubuhmu diremukkan dan dihancurkan. Supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Darah-Mu tercurah untuk membebaskan kami dari dosa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima mujizat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan yang putus pengharapan, yang depresi mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang baru, mendapatkan pengharapan baru di dalam Engkau. Iman yang mati dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Pintu-pintu yang tertutup terbuka, tingkap-tingkap langit terbuka atas kehidupan umat-Mu. Penyertaan Tuhan ada atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya bahwa fasilitas surga, suasana surga, perlindungan surga itu menyertai kami semua. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap daripada kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Mari kita angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Anugerah, kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.